Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di YouTube saya, Aries on the Run. Nah, kali ini sekarang saya lagi pulang kampung di Indramayu, Jawa Barat. Kebetulan saya lagi main ke rumah paman saya yang sekarang sudah balik ke Indramayu. Sebelumnya paman saya ini kerja di mana, Kak? Korea. Nah, kerjanya di Korea, tapi bukan di Korea Utara loh ya, Korea Selatan. Arijal ini, maaf ya, walaupun Arijal ini kan paman saya, harusnya kan manggilnya Om atau Mamang. Kalau bahasa Sunda Mamang ya, ya, Mamang ya. Nah, kalau orang Sunda kan biasanya Mamang. Nah, kebetulan karena sudah terkenalnya Arijal, jadi saya manggilnya Arijal di sini. Nah, ini Dek, namanya siapa, Dek? Rifki lagi main apa nih? Dan kepayan. Oh, itulah. Anak zaman sekarang ya, 2020. Zaman saya waktu kecil mainnya masih pakai tanah, dibikin orang-orangan terus berantem-beranteman. Oh ya, sudah berapa lama waktu di Korea sana? Di Korea mana ya? Korea Selatan. Maksudnya Korea di Seoul atau di Bagian itu apa di kota Daegu. kota Korea bawah. enak nggak kerja di Korea Selatan maksudnya? Enggak enak, enggak enak. Kalau oke. Dari nggak enaknya dulu ya, kita dari nggak enaknya dulu gimana? Ya enggak enaknya capek. Ya capek sih apa? Relatif ya. Juga kerja. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga terutama ya. Ibadah ya agak susah gitu. Makanya susah nyari yang halal ya. Terus kalau di sana untuk musim sendiri bisa menyesuaikan? Musim, ya, kayak kalau pertama sih 2 bulan 3 bulan masih ini. Bisa menyesuaikan ya. Masih menyesuaikan. Ya, karena di sana kan ada 4 musim ya. Musim ya. Kalau di Indonesia kan panas. Gading, panas dan hujan. Nah, mungkin pertanyaan bagi pemirsa yang ada di rumah nih ya, atau semua yang nonton YouTube saya, ini gimana caranya supaya kita bisa kerja di Korea Selatan dan kita nggak ketipu atau kita nggak masuk ke agen-agen yang katakanlah agen abal-abal yang akhirnya kita sudah bayar sekitar puluhan juta terus akhirnya uangnya dibawa kabur gitu kan. Nah, yuk kita tanya aja, Kak, dulu pakai agen atau bagaimana prosesnya? Enggak, kalau Korea kan sistemnya G2G. Gitu. Jadi government itu jadi lewat pemerintah. Oh. Nggak ada ini, nggak ada PT kalau Iya. Korea. Jadi kalau misalnya ke Korea, Kan sistem ujian. jadi kalau misalnya ke Korea itu sistemnya sistem ujian dan nggak ada kayak PT-PT-an atau nggak ada agensi ya? Iya, nggak ada. Nah, kalau misalnya ada agensi yang menawarkan katakanlah pergi ke Korea, ya tinggal dipertanyakan aja, jangan-jangan agensi itu calo atau mungkin malah menipu atau entah. Di Daegu itu kerjanya sebagai apa? Dulu saya kerja di pabrik ini plastik, pabrik biji plastik. Pabrik biji plastik. Itu biasanya ada shift-shiftan atau? Ada. Saya kerja 2 shift. Malam sama siang. Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu sampai 8 jam atau lebih dari 8 jam? Kalau di Indonesia kan 8 jam ya kalau jam kerja. Kalau normalnya sih 8 jam sama kerjaan kita, cuma kan di luar 8 jam itu lembur. Orang itu rata-rata pengen kerja ke Korea habis lulus SMA gitu kan, atau mungkin ya entahlah, soalnya mau ya memperbaiki katakanlah perekonomian di rumah ya. Jadi mereka pengen pada kerja di Korea Selatan. Katanya itu susah banget ya. Oke, jatuh yang duduk sana. Banyak orang yang pengen banget kerja di Korea sana gitu kan. Nah, terutama yang para cowok gitu kan, karena mereka juga pengen setelah pulang mereka pengen kayak punya rumah, terus buka usaha juga gitu kan. Nah, itu apa tipsnya akhirnya Arijal ini akhirnya berhasil bisa kerja di Korea? Ya, kita sama niat sama doa aja. Doa sama ya belajar aja, penting belajar aja pas ujian. Belajar bahasa Korea. Belajar bahasanya yang takut. Itu untuk umur sendiri ya, itu ada batasannya nggak? Kayak awal minimal sampai maksimal? Minimal saya kurang tahu, minimal tuh 19 apa 20 ya. Kalau maksimal 39. Oh, udah 39. Nah, jadi kalau misalnya bagi kalian yang 30 plus terus masih pengen kerja di Korea sana gitu kan. Nah, kalian masih bisa punya peluang sampai sekitar umur 39 ya. Jadi kalau misalnya umur kalian ya, belajar bahasa Koreanya di belajar bahasa Koreanya yang dirajinin, digiatin biar kalian cepat lulusnya.
Terus ada kriteria khusus nggak supaya kita bisa katakanlah dipilih gitu kan? Soalnya dengar-dengar memang susah banget ya masuk buat bisa kerja di Korea sana. Kalau kriteria nggak ada sih, yang penting kita lulus ujian. Kan sistemnya kan lulus ujian, habis lulus ujian kita bikin berkas kayak komunikasi kayak apa, check up, medical check up kayak gitu. Terus kita kirim berkas ke sana, nanti kan yang milihnya di sana. Syarat utama harus lulus ujian itu, lulus ujian sama harus lulus ujian tapi cek medicalnya gagal ya udah. Di Korea kan kita di negara orang ya, terus kita juga di sana kan mau kerja, jadi ya kita pastinya harus se-fit mungkin lah. Kalau misalnya kalian punya penyakit berat, gimana kalian bisa kerja di luar negeri ya kan, mendingan ya sudah di rumah aja gitu kan. Apa benar kata orang-orang kalau gaji di Korea itu sampai 50 juta, benar? Ya relatif sih kalau masalah gaji. Tapi kalau misalnya minimum itu dapat berapa sampai berapa gitu? Kalau gaji pokoknya aja, kalau kita kerja 8 jam sekarang pas tahun kemarin berapa ya? Sekitar 20 kurang lebih 20-an kayak kalau kita kerja normal. 20 juta itu kalau misalnya kita kerja normal tanpa lembur. Kalau misalnya ada lembur gimana? Kalau minggu pakai libur. Tapi kan tergantung pabrik, tergantung perusahaannya. Ada yang Sabtu Minggu kerja terus, kadang 1 bulan full. Jadi kalau di Korea itu tergantung lemburan. Kalau lemburannya banyak ya banyak juga. Itu bisa sampai beneran kalau misalnya kita itu kerja ada sampai 50, 50 ada yang 50, ada yang 50 lebih maksimal kalau lemburan banyak. Apalagi kalau Sabtu Minggu itu kerjaan. Nah, terus kalau misalnya di sana itu ada mesnya, terus dikasih makan atau bagaimana? Kita sewa kontrak sendiri, sewa kosan sendiri gitu kan, atau bagaimana? Ada mes. Cuma makan sendiri, juga dikasih uang makan per bulan, dikasih buat tapi kan kalau rata-rata kan dikasih makannya. Jadi sama pabrik sama paket ringan. Oh, itu cuma pas kasih makannya cuma pas lagi kerja ya? Sekali ya, pas istirahat. Jadi sisanya itu uang dari gaji kita itu dipakai buat makan ya? Tuh, jadi walaupun kita kerja di Korea Selatan, kalau misalnya uangnya nggak utuh gitu kan, itu ya pastinya dipakai untuk makan di sana. Terus yang kerja di sana juga butuh liburan, terus punya kebutuhan pribadi ya, kayak beli apa sih, sampo, sabun, peralatan kayak gitulah, baju ya kan. Jadi nggak pastilah kayak utuh uangnya segitu terus dikirimkan ke rumah itu ya. Gitu enggak. Kita kan di sana perlu biaya itu. Iya. Ngomong-ngomong tentang lebih mahal, itu sekali makan itu berapa di Korea? Apa? Sekali makan gitu kan. Misalnya kita makan siang atau makan malam gitu. Itu berapa? Kalau makan sih tergantung kitanya. Tapi ngitungnya kita per bulan habis berapa gitu ya. Ya kan rata-rata kalau per bulan kalau di rupiahnya 4 juta 5 juta sebulan. Itu cuma buat makan, itu makan 2 kali 3 kali ya? Kadang 3 kali, kadang 2 kali. Pokoknya hitungannya segitu sebulan. Bagi orang tua yang mengharapkan anak-anaknya suruh kirim full gitu kan 30 juta, 35, ya kasihanlah mereka gitu. Mereka juga butuh makan, mereka juga ada yang bahkan ada yang nggak dapat mes juga ya. Ada tempat. Ada juga sih yang kontak sendiri. Jadi jangan suzon dulu atau berpikir yang buruk dulu kalau misalnya uangnya buat pelesiran, uangnya buat poya-poya. Enggak, mereka juga di sana itu enggak kayak katakanlah kalau misalnya pembantu rumah tangga ya. Mereka itu dapat rumah, mereka itu dapat tempat lah, jadi nggak perlu bayar kontrakan atau bayar kosan gitu kan, nggak perlu ngeluarin uang buat bayar tempat tinggal. Terus mereka juga nggak perlu ngeluarin uang untuk makan karena biasanya yang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu mereka dikasih makan sama keluarga yang di rumahnya, mereka dikasih makan sama majikannya. Tapi bagi yang kerja di PT seperti Arija ini, kalau misalnya nggak ada jatahnya makan pas lagi di kerja itu ya sarapan atau ya, makan malam itu makan sendiri, itu biaya sendiri. Untuk suka dukanya yang kalau dukanya pasti kalau kayak sampai akhirnya pengen pulang banget karena ada masalah apa biasanya kalau masalah kerjaan, kalau ada masalah kerjaan gitu.
Terus kalau dari tadi kan kita ngebahas tentang dukanya ya, terus gimana tentang sukanya kerja di Korea Selatan sana apa? Dibandingin kerja di Indonesia gitu. Ya sukanya mungkin dari segi gajinya, sama ya jalan-jalan paling ya. Iya, jangan ke luar Orang negeri lah kita di Korea. pada pengen ke Korea kan, pada wisata. Ya, sukanya gitu. Jerih payah selama 5 tahun ini Arizal itu sudah punya rumah bagus, nanti saya tunjukin ya di video B-rollnya. Terus ada apa lagi ya? Di depan juga sudah ada toko ya. Ya, Di depan juga buka toko, bohong, tokonya besar loh. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang pengen katakanlah pergi ke Korea, yang kerja di Korea sana, terus pulang dan buka usaha, terus ngebangun rumah. Jadi supaya pulang dari sana itu ada hasilnya ya. Karena untuk pengumuman kayak di sana ada kerjaan, di Korea ada kerjaan, itu dapatnya dari mana? Kita harus pergi kemana atau harus membuka website apa gitu? Ada BNP2TKI. BNP2TKI.co.id. Di situ nanti ada banyak lowongan pekerjaan, mungkin aja ada Jepang, bahasa Korea kan banyak. ke Jepang, ke Korea, itu biasanya banyak. Misalnya ada lowongan pekerjaan, terus kalian coba aja tembak, kalian apply atau daftar. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kita pengen kerja di Korea Selatan, ya yang pertama kita udah cukup umur ya untuk kerja, terus kita sebelum 39, terus apalagi bahasa Korea ya, bahasa Korea. Jadi kita mau les dimanapun, kita mau belajar sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting pas ada ujian kita lulus. Terus ini yang paling krusial ya. Jadi apa tentang cek medical ya? Iya. Cek medicalnya kita harus lulus. Fit, harus fit. Iya. Jadi kita harus fit karena kita kan mau kerja di sana ya, nggak mau liburan. Kalau liburan sih kita lagi sakit juga mungkin boleh. Ya nggak tahu nih. Mungkin nggak lah, lagi sakit ya istirahat aja, ngapain liburan deh. Biaya pertama kali ada nggak sih? Kita harus bayar sekian puluh juta untuk bisa pergi ke Korea, bisa kerja di Korea itu. Pertama pas biaya itu berapa dulu sih, 2 juta sama. Terus bayar pendaftaran berapa lupa lagi. Berapa pendaftaran berapa ya? 250. 250 ribuan. Habis lulus ujian kita nunggu, saya kirim berkas. Kalau udah ada panggilan baru kita ada pelatihan dulu seminggu kan di sana Jakarta. Nah pas pelatihan itu kita diminta uang buat tiket, uang biaya pelatihan kurang lebih 15 juta. Udah sampai situ. Sekian saja percakapan saya, bincang-bincang diskusi dengan Arizal sama Dede Rifki ini. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kalian yang pengen kerja di Korea Selatan atau tempat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. 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 Aduh.